Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian 11 IPS 1, 2, dan 3. Sekarang kalian akan menyimak tayangan PowerPoint disertai penjelasan dari Bapak. Bapak mohon maaf untuk gambar video Bapak yang agak terpatah-patah ya, tidak usah jadi fokus perhatian kalian. Kalian fokus kepada tulisan saja dan suara yang Bapak jelaskan seperti itu, oke? Nah, judulnya Revolusi Amerika, yang kemudian ada kutipan yang kemudian mengilhami revolusi-revolusi besar lainnya di dunia. Revolusi apa, Pak? Revolusi Perancis, revolusi Rusia, revolusi India, revolusi Tiongkok, Dr. Sun Yat-sen, revolusi Indonesia, bahkan semuanya terilhami dari revolusi Amerika. Inilah yang menjadi cikal bakal munculnya revolusi-revolusi di berbagai tempat. Tapi dibedakan dengan revolusi industri bahwa ini bukan revolusi industri dalam bidang industri, bidang perekonomian, merkantilisme nih, bukan, tapi dalam hal ketatanegaraan, politik pemerintahan yang merubah struktur negara, bahkan memunculkan yang namanya negara. Biasanya sistem perubahan yang berubah secara total, secara cepat, menggunakan kekerasan. Ini revolusi yang kita pelajari. Beda kan dengan revolusi industri, berjalan 100 tahun, 1 abad. Wacana revolusi tapi lambat. Nah, karena konsep pembelajarannya berbeda, ini yang dinamakan konsep revolusi besar di dunia. Yang pertama adalah revolusi Amerika. Oke, gitu ya. Oke, PowerPoint ini dibuat oleh Bapak sendiri. Dan ini dia. Kita awali di sini. Penyebabnya. What's wrong? Apa yang salah? Disimak dulu. Oke, sambil menunggu. Nah, ada beberapa poin. Siapa yang menekan, siapa yang ditekan, siapa yang bermigrasi, kemana, apa itu perang 80 tahun di Eropa, kenapa ada perang di Eropa, itu akan Bapak jelaskan sekarang. Nah, jadi anak-anak, di Eropa pasca reformasi gereja, jangan lupakan itu, Bapak Martin Luther, Bapak Protestan, dikenal dengan Bapak Protestan, yang mempelopori gerakan reformis protes terhadap gereja Katolik. Cuma menunjukkan banyak aliran. Salah satunya di Inggris ada yang namanya Anglikan. Agama resmi negara, dipimpin dan saat itu dilindungi oleh Raja Henry ke-8. Seperti itu. Oke. Nah, kaitannya dengan perang 80 tahun di Eropa, ini sangat erat kaitannya. Karena yang berperang di sini, atau disebut juga perang agama bahkan, antar kerajaan reformis yang disebut dengan kelompok Protestan dan kontra reformis. Kontra, ya, ada kata kontra, itu kelompok dari gereja Katolik Roma, itu berperang. Belanda, Inggris, Spanyol, Roma, rata-rata berperang untuk melegitimasi siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, seperti itu. Makanya berdampak ke dalam tata kenegaraan, aturan politik yang berlaku. Misalkan Anglikan di Inggris dari kelompok reformis, mau nggak mau, ketika Raja Henry bilang A, semuanya harus A, ya, tidak bisa menjadi B, tidak bisa mau berbeda dengan rajanya, tidak bisa, karena itu berbeda dalam aturannya. Nah, di sini yang tertekan itu adalah dari kelompok Calvinisme dan juga kelompok Katolik Roma yang ada di Inggris ya. Jadi mau tidak mau mereka semua tertekan dalam hal apa? Bapak akan coba jelaskan seperti ini. Oke, apa yang buat tertekan sih? Sampai-sampai ada kata siapa yang bermigrasi. Jadi itu saling berkaitan bahwa yang bermigrasi itu adalah orang-orang dari Eropa, utamanya Inggris, Prancis, yang ingin mencari kebebasan, ingin mencari dunia baru. Nanti di slide berikutnya kenapa ke Amerika gitu ya pertanyaannya. Nah, di sini dari kelompok Calvin, meskipun sama-sama reformis John Calvin yang mempelopori, tapi tetap saja bahwa ajarannya berbeda. Kata Calvin bahwa hidup manusia sudah dalam takdir ilahi. Kata Calvin ya, manusia tidak bisa melawan takdir ilahi, tapi tidak boleh pasrah. Itu kata Calvin. Dan untuk mendapatkan berkat ilahi ada banyak cara, salah satunya hemat, bekerja keras, beramal, hidup sederhana. Jadi beda pandangan antara para penganut Calvin dengan Anglikan. Jadi berbeda dalam segi, ya sudah, ketika kata gereja Anglikan
nggak mesti kayak gitu kok, nurut aja sama gereja Anglikan sudah selesai. Tapi kan dengan penganut Calvin kita harus hidup sederhana, bekerja keras. Makanya kelompok yang tertekan ini, utamanya yang orang Katolik, penganut Katolik dan juga Calvin, hijrah dengan jiwa yang mental besar, memutuskan untuk hijrah. Hijrahnya kemana? Oke, slide berikutnya. Ini dia. Hijrahnya kemana, Pak? Hijrahnya ke suatu wilayah yang pernah didatangi oleh Columbus, yang disebut dengan benua Amerika. Makanya kan pertanyaannya, kenapa ke Amerika? Setelah tadi Pak bilang tekanan agama sudah barang tentu ya, agamanya berbeda, nggak bisa tuh orang Eropa sudah trauma abad pertengahan. Pasca reformasi gereja pun terjadi pergolakan di Eropa, utamanya dalam agama, apalagi agama negara. Jadi mau tidak mau harus lepas, ingin bebas, ya kan? Kepribadian bangsa abad kan individual, hedon, materialis, sportif. Jangan lupakan itu, ingin seperti itu. Dan pengaruh gereja meskipun sudah gerakan reformis Protestan tetap saja ada kekanan. Itu tekanan agama. Lalu di tekanan ekonomi, orang yang tadi penganut Calvin, Katolik dan aliran lain yang berbeda dengan dari Inggris misalkan, itu dipersulit usahanya. Dibuka usaha nggak dapat izin, mau usaha sulit modal, kalau nggak laku, karena berbeda aliran-aliran pemahaman ajaran ideologi negara. Dan juga tekanan politik, tidak bisa memberikan aspirasi politiknya, tidak bisa memberikan suara di depan publik karena dikekang, dibungkam. Karena beda. Kami Anglikan di Inggris, Anda bukan Anglikan, itu berbeda. Itu seperti itu aturan saat itu yang berlaku. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Dan Bapak bilang tadi kenapa di Amerika ada penjelajahan baru, bahwa orang Eropa teringat ketika Columbus pernah menemukan yang dikenal dengan dunia baru. Makanya di sini orang-orang Eropa dengan berjiwa besar, tadi Bapak bilang ingin mencari kebebasan di dunia baru itu. Itu tujuan awal orang-orang Eropa, utamanya dari kelompok Calvinisme yang punya kegigihan bekerja dengan keras. Gitu ya. Sampailah di Amerika dengan perjalanan yang berkelompok, satu keluarga, satu kapal berangkat, bolak-balik lagi. Nah, di sini adalah ada yang namanya, yang kalian lihat ya, peta di depan kalian itu adalah 13 koloni awal yang muncul di Amerika. Dan Bapak tuliskan berikut nama-nama 13 koloni di yang mulai tertua adalah Virginia di Amerika. Itu yang paling awal sampai dan membentuk sebuah koloni, namanya kelompok koloni Virginia, diikuti dengan New Hampshire, New York, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pennsylvania, Maryland, Delaware, North Carolina, South Carolina, dan yang terakhir ada juga mengenang Raja Inggris yang terkemuka, makanya di koloni itu dinamakan Georgia. Oke, seperti itu. Sampai di sini dulu, nanti akan Bapak lanjutkan dengan video berikutnya, penjelasan dari PowerPoint berikutnya.